Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah film Mortal Kombat yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diadaptasi dari game Mortal Kombat, yaitu mengisahkan pertarungan antara pejuang bumi dengan prajurit dari Outworld atau dunia lain. Hal ini dilakukan agar mereka dapat eksis satu sama lain. Pejuang bumi bertujuan agar para prajurit Outworld tidak menginvasi bumi sehingga manusia dapat hidup dengan aman. Sedangkan para prajurit Outworld mempercayai jika pada suatu ketika bangsa mereka akan dimusnahkan oleh keturunan Hanzo dari bumi. Sehingga pertarungan antara pejuang bumi dan juga prajurit Outworld diadakan dengan nama Mortal Kombat. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan kebahagiaan keluarga Hanzo di rumahnya. Hanzo merupakan keturunan terakhir dari klan ninja yang sangat hebat. Dia memiliki seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Bahkan, salah satu di antaranya masih bayi. Pada pagi itu, Hanzo sedang mengambil air di sungai, sementara istrinya mengasuh anak-anak di rumah. Tiba-tiba, rumah Hanzo diserang oleh seseorang yang bernama Bi-Han. Melihat ada orang yang menyerang rumahnya, istri Hanzo buru-buru menyembunyikan anak bayinya di ruang bawah tanah. Bi-Han merupakan orang yang nantinya akan menjadi Sub-Zero yang memiliki kekuatan es. Bi-Han memiliki tujuan untuk menghabisi seluruh keturunan dari klan ninja Hanzo. Saat dia dan anak sulungnya akan kabur, Bi-Han terlebih dulu mencegahnya dan menanyakan keberadaan Hanzo, dan kemudian Bi-Han membunuh istri serta putra sulung Hanzo. Hanzo yang ada di sungai buru-buru pulang ketika mendengar teriakan anak dan istrinya. Sesampainya di rumah, Hanzo mendapati anak dan istrinya telah mati terbeku. Tak lama kemudian, datang anak buah Bi-Han yang menyerang Hanzo. Sebagai ninja yang sangat hebat, Hanzo dapat mengalahkan orang-orang itu dengan mudah. Kini tinggal menyisakan Hanzo dan Bi-Han. Selanjutnya, pertarungan sengit pun terjadi antara keduanya. Namun sayangnya, Hanzo harus terbunuh dalam pertarungan itu dan tanda naga di pergelangan tangan Hanzo lama-kelamaan menghilang. Tak lama kemudian, muncul dewa pelindung yang bernama Raiden dan mengambil belati yang tertancap di tubuh Hanzo. Raiden juga menyelamatkan anak Hanzo yang ada di ruang bawah tanah. Beberapa tahun berlalu, ada seseorang yang sedang berlatih bertarung di rumahnya. Dia adalah Cole Young dan istrinya bernama Emily. Cole merupakan seorang petarung bebas. Pada sore itu, Cole akan bertanding di sebuah pertunjukan. Ketika Cole sedang bertanding, ada seseorang yang mengawasi Cole. Lelaki itu bernama Jax. Ternyata, Jax diutus oleh Sonya Blade untuk mencari orang yang memiliki tanda naga di tubuhnya. Lalu Jax menanyakan keberadaan tanda naga yang ada di tubuh Cole, dan tanda itu terletak di dada Cole dan mengatakan itu sama dengan tanda yang dia punya. Di tempat lain yang dinamakan Outworld atau dunia lain, di mana prajuritnya tengah bersiap untuk menyerang para pejuang bumi yang memiliki tanda naga. Pasukan itu dipimpin oleh orang yang bernama Shang-Tsung. Lalu, Shang-Tsung menemui Bi-Han yang kini telah berubah menjadi Sub-Zero. Sub-Zero mengatakan jika seluruh klan ninja Hanzo sudah dia bunuh beberapa tahun lalu, sehingga ancaman tidak ada lagi. Pada suatu malam, Cole mengajak makan anak dan istrinya di suatu tempat. Dan ternyata, Jax masih mengikuti Cole. Tiba-tiba ada badai salju yang membuat para pengunjung tempat itu kabur. Jax kemudian menyuruh Cole dan keluarganya menyelamatkan diri dengan masuk ke mobilnya. Badai itu bukanlah badai biasa, melainkan badai buatan dari Bi-Han untuk membunuh para pejuang bumi. Cole dan Jax yang lari dengan mobil berhasil digejar oleh Bi-Han atau Sub-Zero. Kemudian Jax memerintahkan Cole untuk menemui Sonya Blade. Sementara itu, Jax akan menghadapi Sub-Zero. Dalam pertarungan itu, Sub-Zero berhasil mematahkan kedua lengan Jax.
Setelah mengantar anak dan istrinya ke rumah, Cole bergegas pergi untuk mencari Sonya Blade untuk mengetahui kebenaran tentang tanda naga yang dia miliki. Sesampainya di markas Sonya Blade, Cole menanyakan mengenai tanda naga yang dia miliki. Sonya Blade mengatakan jika dia adalah orang yang terpilih untuk mewakili bumi untuk pertarungan Mortal Kombat. Sementara itu, Sonya Blade merupakan anggota khusus untuk melindungi bumi, namun dia tak memiliki tanda naga. Selanjutnya, dalam markas Sonya juga terdapat Kano, seorang penjahat kelas kakap yang memiliki tanda naga di tubuhnya. Ketika mereka sedang berbincang, mereka diserang oleh monster kadal yang dapat menghilang. Oleh karena itu, Kano menancapkan suar agar mereka dapat mengalahkan monster tersebut. Monster tersebut merupakan kiriman dari Samsung untuk membunuh para pejuang bumi dengan tujuan dia dapat memenangkan turnamen Mortal Kombat dengan mudah, karena banyak pejuang yang mati sebelum turnamen. Setelah berhasil mengalahkan monster kadal, Sonya, Cole, dan Kano bergerak menuju kuil milik Raiden untuk berkumpul dan berlatih dengan pejuang lainnya. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Liu Kang dari Shaolin, yang juga merupakan pejuang dari bumi. Selanjutnya, mereka berempat melanjutkan ke kuil Raiden. Setelah sampai di kuil, para pejuang disuruh berlatih membangkitkan kekuatan mereka. Di kuil itu juga terdapat Jax yang sedang masa pemulihan dan sedang dibuatkan lengan bionik. Tak lama kemudian, datang Sub-Zero dan menyerang Liu Kang. Untungnya, Liu Kang dibantu oleh saudaranya yang bernama Kung Lao. Tapi, tak hanya Sub-Zero, Samsung juga datang ke tempat tersebut. Akhirnya Raiden membuat perisai pelindung untuk melindungi para pejuang bumi dan mengatakan tidak boleh ada pembunuhan sebelum turnamen diselenggarakan. Para pejuang kemudian dilatih oleh Kung Lao dan Liu Kang untuk membangkitkan kekuatannya. Tapi dalam latihan, Kano tak berhasil membangkitkan kekuatannya, sehingga ketika makan malam, dia menjadi bahan pergunjingan. Hal itu membuat Kano marah dan akibat kemarahannya itu, dia jadi bisa membangkitkan kekuatannya serta memiliki laser di matanya. Di sisi lain, Cole juga kurang bisa dalam berlatih. Hal itu membuat Raiden kecewa, karena Cole merupakan keturunan langsung dari Hanzo. Oleh karena itu, Raiden menyuruh Cole untuk pergi dari kuil dan menemui keluarganya. Dalam kondisi itu, Sonya tetap menyemangati Cole. Di Outworld, Samsung tak mau ketinggalan, mereka telah menyiapkan para prajuritnya, yaitu Nitara, Milena, Kabal, Sub-Zero, dan Reiko. Selanjutnya, Kabal mencoba mempengaruhi Kano agar mau berkhianat dan bergabung dengan Outworld. Perlu diketahui, Kabal adalah musuh dari Kano beberapa tahun silam. Akhirnya, Kano setuju berkhianat dan menghancurkan pelindung kuil itu. Rusaknya pelindung itu membuat Samsung dan para prajuritnya dengan leluasa masuk ke kuil itu, sehingga pertarungan sengit jilid 2 pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Kung Lao dapat membunuh Nitara dengan topinya, tapi naas Kung Lao selanjutnya dihisap jiwanya oleh Samsung yang menyebabkan Kung Lao terbunuh. Pada saat yang sama, Samsung juga kembali mengirim monsternya untuk membunuh Cole yang sedang bersama keluarganya. Kemudian Cole bertarung dengan monster itu untuk melindungi keluarganya. Namun monster itu sangatlah kuat dan Cole kewalahan. Di saat genting tersebut, akhirnya Cole dapat membangkitkan kekuatannya dan membunuh monster tersebut. Setelah itu, Cole memutuskan untuk kembali ke kuil Raiden. Akibat dari pertarungan itu, untuk melindungi para pejuang, Raiden membawa mereka ke Void, yaitu alam pertengahan antara manusia dengan dewa. Di tempat itu, mereka menyusun strategi untuk memenangkan turnamen Mortal Kombat. Jadi, agar pertarungan lebih efektif, mereka akan memiliki target sendiri-sendiri, yakni Jax akan melawan Reiko, Sonya melawan Kano, Cole melawan Milena, dan Liu Kang akan melawan Kabal. Sementara Sub-Zero akan mereka hadapi bersama. Selanjutnya, pertarungan Mortal Kombat yang menakjubkan disajikan.
Sonya yang berhasil membunuh Kano mendapat tanda naga di tubuhnya serta kekuatan baru dan bergegas membantu Cole menghadapi Milena. Di tempat lain, Sub-Zero berhasil melawan anak dan istri Cole di suatu tempat. Cole lalu mengejar Sub-Zero. Di tempat itu, Cole melihat anak dan istrinya membeku. Oleh karena itu, pertarungan antara Cole dan Sub-Zero dimulai. Namun Cole terdesak karena Sub-Zero sangat kuat. Pada saat itu, Hanzo bangkit untuk balas dendam pada Bi-Han atau Sub-Zero. Kini Hanzo telah berubah menjadi Scorpion. Kemudian, mereka berdua menghajar Sub-Zero. Selanjutnya, Hanzo mengatakan pada Cole agar menyerahkan Sub-Zero pada dirinya. Kemudian Cole fokus menolong istri dan anaknya. Hanzo yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan api neraka, kemudian membakar Sub-Zero. Scorpion lalu berpesan pada Cole agar menjaga klan keturunannya. Tak lama kemudian, Raiden dan pejuang lain datang ke tempat tersebut. Samsung juga datang ke tempat tersebut dan mengatakan akan ada pertarungan selanjutnya di masa depan. Dia juga mengatakan akan membawa pasukan yang lebih banyak. Selanjutnya, Raiden memerintahkan agar mereka tetap waspada dan mencari tambahan personil. Seperti itulah kisah pertarungan antara pejuang bumi melawan pejuang Outworld yang dikemas dalam sebuah film Mortal Kombat. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.